Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the RI channel. Selamat berjumpa kembali di channelnya di RI. Mudah-mudahan kabar baik selalu menyertai kita semua. Di kesempatan kali ini di RI channel akan melanjutkan pembelajaran bahasa Inggris di rumah untuk bagian yang keempat ya. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang narrative text. Narrative text adalah cerita fiksi atau cerita karangan yang dibuat untuk menghibur pembaca. Narrative text biasanya kita jumpai dalam bentuk dongeng, cerita rakyat maupun cerita fiksional lainnya. Tujuan narrative text seperti yang sudah dikatakan ialah untuk menghibur pembaca atau para pendengar dalam suatu cerita dengan kejadian berurutan yang mengarah ke dalam suatu klimaks dan akhirnya menemukan penyelesaian. Nah, itulah ya pengertian narrative text dari segi definisi kontekstual atau istilah naratif itu sendiri. Oke, sekarang kita akan lanjutkan membahas salah satu contoh dari narrative text, yaitu kita akan membahas tentang The Legend of Malin Kundang. Ya, inilah sebuah cerita ya rakyat, yaitu tentang legenda Malin Kundang. A long time ago, di zaman dulu kala, in a small village near the beach in West Sumatra, di sebuah desa kecil di dekat pantai ya di Sumatera Barat, a woman and her son lived. Tinggallah seorang wanita dan anaknya. They were Malin Kundang and her mother. Mereka adalah Malin Kundang dan ibunya. Her name was a single parents because Malin Kundang's father had passed away when he was a baby. Ibunya adalah seorang single parent atau orang tua tunggal ya, karena ayahnya Malin Kundang sudah meninggal ketika Malin Kundang sedang kecil atau masih bayi. Malin Kundang had to live hard with his mother. Malin Kundang pun harus hidup dengan penuh kesulitan bersama ibunya. Malin Kundang was a healthy, diligent and strong boy. Malin Kundang adalah seorang yang sehat, rajin dan kuat. He usually went to see a catch fish. Dia selalu pergi ke laut untuk menangkap ikan. After getting fish, he would bring it to his mother or sold the catfish in the town. Setelah memperoleh ikan, dia akan membawanya ke ibunya atau menjualnya ke pasar. One day, when Malin Kundang was sailing, he saw a merchant ship which was being raided by a small band of pirates. Pada suatu hari, ketika Malin Kundang sedang berlayar, dia melihat sebuah kapal saudagar pedagang yang sedang diserang oleh sekelompok bajak laut. He helps the merchants. Dia pun menolong pedagang itu. With his brave and power, Malin Kundang defeated the pirates. Dengan keberanian dan kekuatannya, Malin Kundang pun mampu mengalahkan para perampok bajak laut itu. The merchant was so happy and thanks to him. Saudagar pedagang itu pun sangat gembira dan berterima kasih kepada Malin Kundang. In return, the merchant asked Malin Kundang to sail with him. Sebagai imbalannya, saudagar pedagang itu meminta Malin Kundang untuk berlayar bersamanya. To get a better life, Malin Kundang agreed. Agar dapat memperoleh kehidupan yang lebih baik, Malin Kundang pun menyetujuinya. He left his mother alone. Dia meninggalkan ibunya sendirian.
Many years later, Malin Kundang became wealth. Beberapa tahun kemudian, Malin Kundang pun menjadi kaya raya. He had a huge ship and was helped by many ship crews loading trading goods. Dia memiliki sebuah kapal yang besar dan juga dibantu oleh beberapa kapal-kapal kecil untuk memuat barang dagangannya. Perfectly, he had a beautiful wife too. Dengan sempurna, dia juga memiliki seorang istri yang cantik. When he was sailing his trading journey, his ship landed on the beach near a small village. Ketika dia sedang berlayar untuk mengantarkan dagangannya, kapalnya berlabuh pada sebuah pantai dekat dengan sebuah desa kecil. The villagers recognized him. Masyarakat desa pun mengetahui dia. The news ran fast in the town. Kabar beritanya pun sangat cepat menyebar ke kota. Malin Kundang has become rich and now he is here. Malin Kundang telah menjadi kaya dan sekarang dia di sini. An old woman ran to the beach to meet the new rich merchant. Seorang perempuan yang sudah tua berlari ke tepi pantai untuk bertemu dengan saudagar kaya yang baru. She was Malin Kundang's mother. Dia adalah ibunya Malin Kundang. She wanted to hug him, release her sadness of being lonely after so long time. Dia ingin sekali memeluk Malin Kundang untuk melepaskan kesedihannya setelah lama sekali dia hidup sendirian. Unfortunately, when the mother came, Malin Kundang, who was in front of his well-dressed wife and his ship's crews, denies meeting that old lonely woman. Namun, ketika ibunya datang, Malin Kundang yang berada di depan seorang istri yang cantik dan juga berpenampilan baik, juga di depan para krunya, ia menolak bertemu dengan wanita tua yang sendirian atau yang kesepian itu. For 3 times her mother begs Malin Kundang, and for 3 times he yells at her. Selama 3 kali ibunya memohon kepada Malin Kundang, dan selama 3 kali juga dia berteriak kepadanya. At last, Malin Kundang said to her, "Enough, old woman. I have never had a mother like you, a dirty and ugly woman." After that, he ordered his crews to set sail. Pada akhirnya, Malin Kundang pun berkata kepada ibunya, "Cukup wanita tua, saya tidak pernah memiliki ibu sepertimu, seorang wanita yang kotor dan jelek." Setelah itu, dia menyuruh krunya atau anak buahnya untuk memasangkan layar. Dia ingin meninggalkan ibunya lagi. Tetapi pada saat itu, ibunya sangat penuh dengan kesedihan dan juga marah. Finally, enraged, she cursed Malin Kundang that he would turn into a stone if he didn't apologize. Akhirnya, dengan penuh kemarahan, ibunya mengutuk Malin Kundang bahwa dia akan menjadi sebuah batu jika dia tidak memaafkannya. Malin Kundang just laughed and really set sail.
Malin Kundang hanya tertawa dan bersiap-siap berlayar. In the quiet sea, suddenly a thunderstorm came. Di sebuah lautan yang tenang, tiba-tiba datanglah sebuah badai. His huge ship was wrecked, and it was too late for Malin Kundang to apologize. Kapalnya yang besar begitu oleng dan dia juga terlambat Malin Kundang untuk meminta maaf. He was thrown by the wave out of his ship. Malin Kundang pun terlempar oleh ombak keluar dari kapalnya. He fell on a small island. Dia terjatuh pada sebuah pulau yang kecil. It was really too late for him to avoid his curse. Malin Kundang telah benar-benar terlambat untuk menghindari kutukannya. Suddenly, he turns into a stone. Tiba-tiba dia berubah menjadi sebuah batu. Oke, itulah cerita dari Malin Kundang ya. Oke, sekarang untuk meningkatkan pemahaman kalian ya, silakan jawab pertanyaan berikut ini ya. Oke, answer the following questions based on the text above. Number 1, what is the title of the narrative text above? Ya, nomor 1 itu adalah menanyakan tentang title judul. Nah, ini gampang sekali ya. Nomor 2 ya, number 2, where does the story take place? Where itu di mana ya? Story takes place, terjadinya cerita tersebut. Di sini tadi ada ya, sudah diungkapkan. Berikutnya number 3, what did Malin Kundang do after he saw a merchant ship which was being raided by a small band of pirates? Nah, yang nomor 3 menanyakan apa yang dilakukan Malin Kundang setelah dia melihat sebuah kapal besar yang milik saudagar pedagang yang sedang dirampok atau diserang oleh sekelompok bajak laut ya. Oke, number 4, what did happen after Malin Kundang left his mother for sailing in the quiet sea? Nah, untuk yang nomor 4 ini menanyakan apa yang terjadi setelah Malin Kundang itu tidak mengakui ibunya dan dia meninggalkan ibunya sendirian lagi untuk kembali berlayar ke lautan yang luas. Oke, number 5, what lesson can we learn from the story above? Nah, yang nomor 5 ini adalah menanyakan pelajaran apa yang dapat kita pelajari dari cerita tersebut. Jadi dari cerita Malin Kundang ini kira-kira apa yang menjadi pelajaran bagi kita? Oke, itulah teks naratif ya, tentang Malin Kundang. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa belajar terus ya. Thank you.